Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran. Istilah teori belajar terdiri dari dua kata penting, yaitu teori dan belajar. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Nah, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Sebelum merancang pembelajaran, guru pintar harus menguasai teori belajar dan pembelajaran, termasuk juga pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Ada 4 teori belajar yang populer di kalangan para pendidik. Yang pertama, teori behavioristik. Penggagas teori belajar behavioristik adalah Gagne dan Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Di dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Pada penerapannya, dalam proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat bergantung pada beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru pintar harus selalu mengobservasi dan memperhatikan siswa. Kedua, lingkungan belajar juga harus diperhatikan. 3. Teori behavioristik sangat mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihannya yaitu yang pertama, guru pintar akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. 2. Guru pintar akan membiasakan siswa untuk belajar mandiri dan mendorong siswa bertanya jika mengalami kesulitan. 3. Guru pintar dapat mengganti cara mengajar atau stimulus hingga mencapai tujuan atau target pembelajaran dari siswa berupa respon dari siswa. 4. Guru pintar dapat melatih siswa kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini dapat membantu guru pintar membentuk perilaku siswa sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik tidak dapat diterapkan pada semua pelajaran. 2. Guru pintar harus menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap pakai sebelum pembelajaran dimulai. 3. Siswa lebih diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan siswa sebagai siswa pasif. 4. Dalam proses belajar dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal yang didengarkan. 5. Siswa membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Nah, yang kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget. Teori kognitif membahas tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori kognitif ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya semata atau skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori kognitif dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. 2. Guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia siswa karena mereka bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. 3. Proses belajar mengajar harus bermakna. 4. Guru harus mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa supaya siswa dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran.
Teori kognitif memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah memudahkan siswa memahami materi belajar dan membuat siswa dapat menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sedangkan kekurangannya adalah teori ini belum bisa diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Dilihat dari maknanya, konstruksi berarti membangun. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Landasan dari teori belajar konstruktivisme adalah pembelajaran konstekstual. Manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dan dalam waktu yang direncanakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, saat mengajar sebaiknya guru pintar memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mengeluarkan pendapat dengan bahasanya sendiri. 2. Siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi siswa yang lebih kreatif dan imajinatif. 3. Lingkungan belajar mengajar harus dibuat kondusif supaya siswa dapat belajar dengan maksimal. 4. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, guru pintar dapat mengajarkan kepada siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasannya, juga melatih siswa supaya bisa mengambil keputusan. 2. Siswa dapat mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. 3. Pelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa lebih mudah dalam berinteraksi dan memahami pelajarannya. Ketika proses belajar mengajar, siswa akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. 5. Pengetahuan diterima siswa lebih mudah diterapkan dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori ini memiliki ruang lingkupnya lebih luas sehingga terkadang susah dimengerti. 2. Tugas guru menjadi kurang maksimal karena siswa diberi kebebasan lebih banyak. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini disebabkan karena humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga memiliki tujuan untuk membangun kepribadian siswa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru pintar harus berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. 2. Guru pintar harus berusaha tenang ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari siswa yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. 3. Guru pintar adalah fasilitator. Guru pintar harus memberikan perhatian kepada siswa dan menciptakan suasana kelas kondusif. Kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini dapat dilihat dari siswa merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. 2. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain.